Di langit biru Indonesia, dua raksasa besi kini menjadi tulang punggung kekuatan udara TNI Angkatan Udara. Yang satu adalah A400M Atlas, pesawat angkut strategis buatan Eropa simbol modernisasi pertahanan udara Indonesia. Dan yang satu lagi, C-130J Super Hercules yang sudah puluhan tahun setia mengudara di langit Nusantara. Keduanya adalah mesin raksasa yang tak hanya membawa logistik dan pasukan, tapi juga membawa kebanggaan bangsa. Namun pertanyaannya, mana yang lebih unggul? Apakah A400M yang super canggih, ataukah Super Hercules yang tangguh dan terbukti di berbagai misi? Mari kita bahas perbandingan lengkap keduanya, mulai dari spesifikasi, kemampuan, hingga peran strategis di tubuh TNI AU. Kita mulai dari sang veteran legendaris, C-130 Hercules. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan oleh Lockheed Martin pada tahun 1950-an, dan sejak itu menjadi tulang punggung Angkatan Udara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. TNI AU mulai mengoperasikan Hercules sejak tahun 1960-an, menjadikannya salah satu armada paling lama dan paling berpengalaman di Asia Tenggara. Namun seiring waktu, kebutuhan akan pesawat yang lebih cepat, lebih kuat, dan berkapasitas besar mulai terasa. Disinilah muncul generasi baru, C-130J Super Hercules, versi modern dengan avionik digital, mesin lebih efisien, dan jarak tempuh lebih jauh. Indonesia mulai menerima varian Super Hercules sejak tahun 2023, sebagai bagian dari program modernisasi alutsista. Sementara itu, Airbus A400M Atlas hadir sebagai jawaban Eropa terhadap kebutuhan pesawat angkut strategis di kelas menengah berat. Didesain oleh Airbus Defence and Space, A400M dirancang untuk menjembatani peran antara C-130 Hercules dan C-17 Globemaster. TNI AU resmi menerima A400M pertama pada November 2025, menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan pesawat ini. Sekarang mari kita masuk ke perbandingan spesifikasi teknisnya. A400M Atlas diproduksi oleh Airbus. Panjang 45,1 meter. Dengan bentang sayap 42,4 meter. Tinggi 14,7 meter. Berat maksimum lepas landas sekitar 141 ton. Kapasitas muatan hingga 37 ton. Memiliki kecepatan maksimum sekitar 780 km per jam. Jarak jelajah lebih dari 8.700 km tanpa muatan penuh. Menggunakan mesin 4 turboprop TP400D6. A400M mampu membawa tank ringan, helikopter, atau hampir 116 pasukan bersenjata lengkap. Sedangkan C-130J Super Hercules diproduksi oleh Lockheed Martin. Panjang 34,3 meter. Dengan bentang sayap 40,4 meter. Tinggi 11,9 meter. Berat maksimum lepas landas sekitar 74 ton. Kapasitas muatan hingga 20 ton. Kecepatan maksimum sekitar 671 km per jam. Jarak jelajah sekitar 4.000 hingga 5.000 km tergantung beban. Menggunakan mesin Rolls-Royce AE210D3 turboprop. Super Hercules mungkin lebih kecil, tapi ia sangat efisien, tangguh, dan mudah dalam perawatan. Pesawat ini bisa beroperasi di bandara kecil dan medan darurat, bahkan di pesisir atau landasan tanah di daerah bencana. A400M unggul dalam daya angkut dan jangkauan. Dengan muatan hampir 2 kali lipat dari Super Hercules, A400M cocok untuk mengangkut peralatan berat seperti kendaraan tempur, amunisi besar, bahkan helikopter ringan. Selain itu, sistem avioniknya modern, dilengkapi dengan gelas kokpit dan sistem fly-by-wire yang membuat pengoperasian lebih aman dan efisien. A400M juga bisa mengisi bahan bakar di udara, bahkan berfungsi sebagai pesawat tanker, sesuatu yang belum dimiliki Super Hercules versi Indonesia. Namun di sisi lain, Super Hercules punya keunggulan dalam fleksibilitas dan efisiensi. Dengan ukuran lebih kecil dan perawatan lebih sederhana, pesawat ini sangat cocok untuk operasi di daerah terpencil, pengiriman bantuan bencana, hingga misi kemanusiaan. Super Hercules bisa mendarat di landasan hanya 900 meter, sementara A400M memerlukan sekitar 1000 sampai 1200 meter tergantung beban.
Dalam konteks Indonesia, negara kepulauan dengan ribuan pulau, kemampuan take-off pendek dan landing cepat menjadi nilai yang sangat penting. Kedua pesawat ini memiliki peran saling melengkapi dalam struktur kekuatan udara Indonesia. A400M difungsikan sebagai pesawat angkut strategis jarak jauh, ideal untuk misi lintas wilayah antar negara, pengiriman logistik besar, dan evakuasi massal. Ia juga bisa mendukung misi perdamaian PBB atau operasi militer gabungan di luar negeri. Sementara Super Hercules berperan sebagai pesawat angkut taktis. Ia lebih sering digunakan untuk operasi dalam negeri, seperti pengiriman logistik ke Papua, Nusa Tenggara, dan perbatasan. Misi kemanusiaan saat bencana alam. Penerjunan pasukan dan operasi militer lapangan. Dengan kombinasi keduanya, TNI AU kini memiliki kemampuan angkut yang jauh lebih fleksibel, dari operasi ringan di pedalaman hingga pengiriman alat berat lintas benua.